Dengan hasil matchday kedua, saudara-saudara, matchday kedua Liga Champions Asia, saudara-saudara, peluang tim ASEAN itu untuk lolos ke babak 16 besar itu ada, terbuka. Kalau di matchday pertama kan berat, tapi di matchday kedua ini ya ada peluang kalau bisa mempertahankan di pertandingan berikutnya. Ada Johor Darul Taksim di situ, ada juga Bangkok United. Nah, ya semoga saja kedua tim ini tetap bisa positif. Hasilnya bagus di pertandingan berikut. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita bahas. Pasti akan ada yang kita cakap. Semua tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di seputaran negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, akan kita bicarakan, akan kita cakap secara fair, secara jujur, secara sportif. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk hari ini saudara-saudara, untuk hari ini kita akan membahas tentang pencapaian tim-tim Asia Tenggara, ASEAN di Liga Champions Asia. Di matchday kedua, di pertandingan kedua, di perlawanan kedua Liga Champions Asia yang baru saja dijalani beberapa kemarin. Nah, kemarin dan kemarinnya lagi. Ada hasil yang cukup bagus dari dua tim di ASEAN. Johor Darul Taksim dan Bangkok United. Nah, keduanya juga punya potensi untuk melaju, untuk lolos, untuk layak mencapai babak 16 besar jika pada pertandingan berikutnya beruntung juga. Nah, nasibnya lebih baik dan terus terus positif lah hasilnya. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Nah, ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, Liga Champions Asia ini sudah memasuki pertandingan kedua. Matchday kedua, game week kedua, perlawanan kedua, pertandingan kedua. Sudah 2 minggu lah istilahnya begitu, 2 pekan. Nah, dua pertandingan sudah dijalani oleh semua klub, termasuk oleh tim-tim dari Asia Tenggara. Nah, kan tim-tim dari Asia Tenggara itu yang tampil di Liga Champions Asia itu kan tidak ada tim dari Indonesia. Ya memang saya tahu itu. Tetapi ada tim-tim dari Asia Tenggara lain seperti Bangkok United dari Thailand, kemudian Lion City Sailor dari Singapura, kemudian ada Kaya Iloilo dari Filipina. Kemudian ada lagi Buriram United dari Thailand lagi. Kemudian ada Johor Darul Taksim dan BG Pathum United. Johor dari Malaysia, BG Pathum United dari Thailand. Kemudian ada Hanoi Football Club, Hanoi FC dari Vietnam. Dan hasilnya saudara-saudara, hasilnya pada pertandingan kedua itu Hanoi FC itu dibantai, dipermalukan Urawa Reds Diamond 6 gol tanpa balas setelah sebelumnya kalah 2-4 dari Pohang Steelers. Kemudian Johor Darul Taksim itu berhasil mengalahkan BG Pathum United 4-2 di Bangkok. Setelah sebelumnya Johor ini dikalahkan oleh Kawasaki Frontale 0-1. Ya kalah dari Kawasaki 0-1 ya lumayan lah. Kemudian sebelumnya juga BG Pathum United dikalahkan oleh Hyundai Ulsan. Kemudian Buriram United itu dikalahkan oleh Fanforet Kofu, saudara-saudara. Sementara dari grup lain itu ada Kaya Iloilo itu dikalahkan oleh Shandong Taishan 1-3. Sementara dari Bangkok United itu dengan perkasa mengalahkan Jeonbuk Hyundai Motors. Jeonbuk itu adalah klub terbaik di Korea Selatan.
klub elit lah saudara-saudara. Dan ini kemenangan kedua setelah pada pertandingan pertama mengalahkan Lyon City Sailor. Sementara Lyon City Sailor sendiri di pertandingan kedua ini dikalahkan, menang melawan Kitche FC dari Hong Kong. Bayangin, klub dari Singapura bisa mengalahkan klub dari Hong Kong, sementara klub Indonesia dikalahkan klub dari Hong Kong. Saudara, 3 kemenangan yang dihasilkan oleh tim dari Asia Tenggara ini, lumayan. Tetapi dari 3 kemenangan itu, saya akan fokus pada 2 tim. Karena 2 tim ini punya potensi untuk lolos ke babak berikutnya. Sementara dari hasil pertandingan di 2 pertandingan ini ya saudara-saudara ya, kita lihat saja Bangkok United. Bangkok United itu luar biasa lah, saya bilang luar biasa karena begini, dia mengalahkan Jeonbuk Hyundai Motor. Jeonbuk Hyundai Motor itu saudara-saudara, Jeonbuk itu adalah klub terbaik di Korea Selatan. Salah satu yang terbaik di Asia. Dan mereka juga punya reputasi di dalam negeri di Korea Selatan itu sudah sering juara Liga Korea lah. Itu sudah daftarnya panjang sekali. Mereka juga Liga Champion Asia juga pernah juara. Kemudian pemainnya itu juga bagus-bagus. Kelas dunia lah. Pemain nasional Korea, pemain dari importnya, pemain asingnya juga bagus-bagus. Kemudian Jeonbuk ini adalah mereka tim yang punya akademi sepak bola terbaik di Asia. Bersamaan dengan Aspir Academy di Qatar. Jadi kalau klub seperti Bangkok United bisa mengalahkan Jeonbuk ini ya luar biasa lah. Kita harus beri pujian, dan kemenangan ini membuat mereka berada di puncak klasemen grup F dengan 6 poin. 6 poin itu berarti mereka menang 2 kali, dan kalau mereka mampu mempertahankan capaian itu saudara-saudara, nanti di matchday ketiga mereka akan melawan Kitche dari Hong Kong. Kalau menang lagi ya kesempatan untuk tampil di babak 16 besar itu masih ada. Besar sekali saudara-saudara, karena masih ada putaran kedua. Nanti dia melawan Lyon City Sailor lagi, melawan Kitche lagi, melawan Jeonbuk lagi. Walaupun nanti pada pertandingan kedua melawan Jeonbuk itu akan main di, kalau nggak salah akan main di Korea, di Seoul. Di Seoul apa di mana ya? Ya itu, tapi dari sini itu membuktikan bahwa tim dari Asia Tenggara itu sebenarnya juga punya kemampuan, punya kualitas yang setara, yang bahkan sedikit lebih baik dari klub-klub dari Asia Timur. Ya selama ini kan kita tahu lah, klub-klub dari Asia Timur itu setara dengan klub-klub dari Arab Saudi, dari Emirat Arab, dari Qatar. Mereka langganan juara Liga Champions, dan dengan kemenangan Jeonbuk ini, ini membuktikan sesuatu sekali saudara-saudara. Baguslah, bagus. Selain Jeonbuk saudara-saudara, tim Asia Tenggara, tim ASEAN lain yang harus diperhatikan secara seksama, serius adalah Johor Darul Taksim. Ini keren sekali menurut saya saudara-saudara. Menurut saya keren sekali. Kenapa? Karena setelah kalah dari Kawasaki Frontale di pertandingan pertama, kalahnya juga cuma 0-1 saudara-saudara. Kalah tipis lah melawan klub dari Jepang yang bagus banget dengan materi pemain yang luar biasa, dengan tradisi yang bagus, dengan prestasi yang keren. Tapi mereka hanya kalah 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan kekalahan itu ternyata tidak membuat pemain Johor Darul Taksim down saudara-saudara. Pemain mereka itu justru bertambah semangat, justru ingin bangkit, ingin bangun di pertandingan kedua. Di pertandingan kedua waktu away melawan BG Pathum United. Awalnya sih banyak orang yang sudah pesimistis lah. Susah lah mengalahkan BG Pathum United di Bangkok, di Thailand. Karena BG Pathum United ini klub yang sangat bagus juga di sana. Klub yang ya punya tradisi, punya pemain bagus lah. Tim yang sering menang, tim yang punya capaian bagus. Dan cara mainnya juga bagus. Tetapi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa Johor Darul Taksim mampu membuktikannya. Dan tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. 4-2 skornya. 4-2 adalah jumlah gol yang tidak gampang saudara-saudara, mencetak 4 gol di away di Thailand, di BG Pathum United. Arif Aiman mencetak 2 gol, kemudian Baekson mencetak 1 gol, kemudian Muniz mencetak 1 gol, sementara dari BG Pathum United itu Victor Cardoso mencetak 2 gol, salah satunya melewati penalti. Dan kalau lebih beruntung lagi, bernasib lebih baik, tidak sial
ya bernasib baiklah, tidak malang itu mungkin saja Johor Darul Takzim bisa menang dengan 6 gol, 5 gol, dan gawangnya, jalannya itu, jaringnya itu tidak kemasukan bola. Itu yang saya rasa. Tetapi ya sudah terjadi, dan itu mungkin saja akan akan terjadi lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. BG Pathum United ini telah membawa Johor Darul Takzim menjadi runner-up di klasemen sementara di grup I, grup I. Di bawah Kawasaki Frontale Frontale bacanya saudara-saudara, karena berasal dari kata front dan ale. Front itu menyerang. Ale itu ya ale, ayo. Dari bahasa Prancis, dari bahasa Italia, kayak begitulah. Itu asal katanya Frontale, Kawasaki Frontale. Intermezzo. Itu saudara-saudara. Dari Kawasaki Frontale ada di posisi pertama dengan 6 poin, diikuti oleh Johor Darul Takzim dengan 3 poin dan Ulsan Hyundai 3 poin. Johor Darul Takzim bisa berada di posisi kedua dibantu dengan kemenangan Kawasaki Frontale atas Ulsan Hyundai 1-0. Kawasaki menang 1-0 di sana di Jepang. Setelah sebelumnya Ulsan Hyundai ini mengalahkan BG Pathum United. Jadi sama, kedua tim hanya selisih gol saja perbedaannya. Dan pada pertandingan berikutnya Johor Darul Takzim akan away ke Ulsan Hyundai. Ini akan menjadi pertandingan yang penting, akan menjadi pertandingan yang menarik, menjadi pertandingan yang berat melawan Ulsan Hyundai di Korea Selatan. Siapa yang menang akan menjadi runner up di klasemen sementara, saudara-saudara. Ini baru sementara karena masih ada pertandingan kedua melawan Kawasaki, masih ada pertandingan kedua melawan BG Pathum United, masih ada pertandingan kedua melawan Ulsan Hyundai. Tetapi saudara-saudara, dengan apa yang ditampilkan Johor Darul Takzim ketika berhadapan dengan BG Pathum United maupun ketika kalah 0-1 dari Kawasaki, ya tampaknya peluangnya adalah peluangnya 50-50 lah. Syukur-syukur bisa menahan imbang ya, dan yang memang paling masuk akal, paling realistis adalah Johor Darul Takzim berusaha bermain seri, menahan imbang, bermain draw waktu melawan Ulsan Hyundai. Nanti di pertandingan away home di Stadium Sultan Ibrahim barulah dibalas dengan kemenangan sudah. Itu pun kalau nanti waktu pertandingan melawan Kawasaki di Jepang sana tidak kalah lagi, saudara. Berdasarkan regulasi, saudara-saudara, peluang Johor Darul Takzim maupun peluang Bangkok United, mungkin saja klub lain dari ASEAN itu untuk lolos itu besar, saudara-saudara, besar. Masih ada lah, bukan besar. Karena ya pertama, ini Liga Champions Asia baru 2 pertandingan. Di 2 pertandingan ini ya kita sudah bisa melihat hasilnya, tetapi belum bisa dengan lebih rinci, lebih rigid, lebih detail karena masih ada banyak pertandingan yang akan dijalani, akan dimainkan. Segala kemungkinan bisa terjadi, saudara-saudara, karena sepak bola itu bukan matematik. Sepak bola itu bukan ilmu pasti. Sepak bola itu bukan hitung-hitungan yang hasilnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tidak seperti itu. Jadi semuanya bisa dinilai, tidak bisa dinilai. Jadi tidak bisa diprediksi, tidak bisa diramalkan. Impossible is nothing. Segala kemungkinan masih ada. Itu peluangnya masih ada. Tetapi yang pasti adalah nanti semua juara grup otomatis akan lolos. Karena akan ada 10 juara grup, saudara-saudara. Ada 10 grup, 5 grup di Asia Barat, 5 grup di Asia Timur. 10 grup tampil di babak 16 besar. Kemudian nanti akan ada dari 10 itu akan ada 6. Dari 10 itu akan ada 6 runner up. Jadi masing-masing wilayah itu ada 3 runner up terbaik yang lolos ke babak 16 besar. Di klasemen sementara runner up di wilayah timur itu ada Urawa Reds Diamond, kemudian ada Ventforet Kofu, kemudian ada Johor Darul Takzim, Jeonbuk Hyundai Motors, dan Yokohama F Marinos. Itu klasemen runner up, dan 3 teratas adalah Urawa Reds Diamond, Ventforet Kofu, dan Johor. Sementara di Asia Barat itu ada Navbahor dari Uzbekistan, kemudian Sharjah dari Uni Emirat Arab, Al-Ittihad dari Arab Saudi, Ahal dari Turkmenistan, dan Persepolis dari Iran.
Nah, dengan 3 teratas adalah Nafbahor, Sharjah, dan Al-Ittihad. Nah, jadi itu gambarannya seperti dari tim ASEAN lain untuk lolos bagaimana saudara-saudara? Peluang juga kalau lihat hasil pertandingan ya masih ada, kecuali yang mungkin agak sedikit berat itu Hanoi FC itu saudara-saudara. Hanoi FC itu kan kalah 2-4 dari Pohang Steelers di pertandingan pertama. Kemudian di pertandingan kedua itu mereka dibantai oleh Urawa Reds Diamond 6 gol. Hanoi 0, kemudian Urawa adalah 6. Itu sudah secara teoritis sudah sulit lah saudara-saudara. Secara teoritis sudah sulit. Kemudian kalau BG Pathum United itu juga sama, karena dia sudah kalah 2 kali, butuh keajaiban untuk lolos ke babak berikutnya setidaknya dari runner up terbaik. Kemudian untuk Buriram United itu juga masih ada kesempatan karena pada pertandingan pertama mereka menang melawan Zhejiang dari Cina, tetapi pada pertandingan kedua dikalahkan oleh Fanforet Kofu. Jadi poin mereka adalah 3, sementara di atas mereka itu poinnya 4, Fanforet Kofu 4, Melbourne City 4. Jadi peluangnya masih ada. Sementara Kaya Iloilo itu hampir sama dengan Hanoi FC saudara-saudara. Kaya Iloilo dari Filipina ini hampir sama. Peluangnya susah sekali karena mereka sudah 2 kali kalah. Kekalahan pertama dari Shandong Taishan 1-3, kemudian kekalahan kedua dari Incheon United 0-4. Skornya sangat telak dan itu memang ya menyulitkan lah kayak Iloilo untuk lolos ke babak selanjutnya. Sementara peluang di Lion City Sailor mengikuti Bangkok United itu masih ada karena Lion City Sailor itu kan mengalahkan Kiche. Walaupun sebelumnya dikalahkan Bangkok United, mereka masih akan menghadapi Jeonbuk. Nah, ini tergantung melawan Jeonbuk bagaimana. Kalau bisa menang, walaupun ya saya rasa sulit sih mengalahkan Jeonbuk, tetapi bukan tidak mungkin bisa terjadi. Nah, kalau dia bisa mengalahkan Jeonbuk ya peluang lolos besar saudara-saudara Buriram dan Lion City Sailor dari Asia Tenggara lah. Saya perhatikan saudara-saudara, persaingan di Liga Champion Asia musim ini memang cukup menarik saudara, cukup ketat dan cukup bagus. Apalagi nanti musim depan itu juga saya rasa juga akan jauh lebih menarik karena akan ada format yang berbeda. Ada Liga Champion Asia Elite dan Liga Champion Asia 2. Liga Champion Asia 2. Jadi ada 2 divisi elite dan divisi kedua. Ini juga lebih menarik lagi karena persaingan pasti akan ketat dan levelnya juga ya tidak akan terlalu jauh lah. Dari tim satu ke tim lain tidak akan jauh dan itu akan secara komersial oke lah. Secara komersial, secara siaran televisi, marketing, iklan, apa semua bagus. Secara persaingan itu juga saya rasa akan bagus. Secara kualitas juga akan bagus. Dan itu menjadi kesempatan besar sebenarnya bagi tim-tim Asia Tenggara untuk tampil di depan. Kan selama ini Asia Tenggara itu ya hanya puas mendapatkan jatah di Piala AFC. Itu nggak boleh seperti itu saudara-saudara. Tidak boleh seperti itu. Ya harus tembus ke Liga Champion Asia yang elit. Dan tahun depan juga ada tim dari Asia Tenggara yang akan tampil di Liga Champion Asia Elit. Salah satunya kalau nggak salah Johor Darul Taksim. Dan beberapa akan tampil di Liga Champion Asia 2. Sementara tim dari Indonesia kalau nggak salah akan melalui playoff kalau nggak salah. Itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tampil di level yang setinggi-tingginya. Karena ya sudah lama sekali tim dari Asia Tenggara ini tidak menjuarai Liga Champion Asia. Terakhir kali itu Thai Farmer Bank kalau sudah ingat. Thai Farmer Bank itu dari Thailand. Klubnya itu sudah bangkrut sekarang. Itu bank dulu dari Thailand itu. Bangkrut waktu krisis moneter 98. Mereka itu juara tahun 95, 96. Apa 94 ya? Pokoknya 2 kali beruntun. Back to back. Dan selama itu pula sampai sejauh ini belum lagi ada tim dari ASEAN, Asia Tenggara yang menjuarai Liga Champion Asia. Ya dan harapan saya sih semoga akan ada saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membahas dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Kita sudah memperbincangkan, bercakap-cakap, mengobrolkan, menganalisis
membedah tentang Liga Champion Asia, tentang kiprah klub Asia Tenggara di Liga Champion Asia, khususnya pada 2 pertandingan. Pada matchday kedua, pada pertandingan kedua yang ada 2 tim juga yang tampil cukup bagus, Bangkok United dan Johor Darul Taksim. Nah, bahkan Bangkok United ini memuncaki klasemen di grupnya. Sementara Johor Darul Taksim itu menjadi runner up di klasemen sementara, dan itu berarti dia punya potensi untuk lolos menjadi salah satu dari 4 runner up terbaik. Sementara Bangkok United kalau dia lancar jaya terus, dia mampu mempertahankan trennya, ritmenya positif seperti itu, dia bisa lolos sebagai juara grup. Nah, dan itu tadi pembahasan kita saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, di skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!